Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Jamaah Masjidil Jamiatul Khair, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali lagi dalam pengajian rutin kita dengan dialog Masjid Jamiatul Khair dengan tema politik dalam Islam. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi petunjuk dan rujukan tentang itu antara lain surah Al-Imran ayat 104 dan akan disampaikan oleh Pak Ustaz Nur Samsu Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wajala zulumati wan nur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi topik kita malam hari ini adalah Islam. Politik dalam Islam atau politik dalam perspektif Islam. Nah, kalau dalam bahasa Arab, politik ini dinamai siasah. Mirip-mirip siasat itu mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Tapi iya kata makna politik dalam bahasa Arab siasah. Ya, kelihatannya diserap. Jadi berarti siasat ya. Iya. Nah, politik sebenarnya ini dalam kenyataannya realitasnya adalah upaya-upaya untuk berkuasa. Ya, tentu saja berorganisasi. Dan dalam Islam ada landasan untuk berorganisasi sebagaimana pada surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum. Hendaklah ada di antara kamu. Jadi tidak harus semua. Hendaklah ada di antara kamu umat segolongan yad'una ilal khairi, yang menganjurkan pada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi. Ya. Jadi menyuruh pada kebaikan dan memerintahkan atau mengurusi dengan cara yang baik-baik. Bil ma'rufi wa yanhauna, dan mencegah anil munkari, mencegah pada kemungkaran. Artinya kalau ada kemungkaran, kelompok ini berusaha untuk menegur atau membenarkannya. Ini ada kan tingkatan itu. Ada tingkatan mencegah dengan tangannya bagi yang memiliki kekuasaan. Kalau tidak berkuasa dengan lidahnya. Kalau tidak mampu juga itu dengan hatinya. Tapi ditekankan, inilah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi ada pihak-pihak tertentu melihat kemungkaran, dia bilang itu bukan urusan saya. Padahal itu berkaitan dengan kepentingan umat. Ya. Jadi inilah dasarnya berorganisasi dalam Islam. Ya. Kemudian wa ulaika, mereka itulah ya. Mereka inilah yang berkelompok ini. Humul muflihun, yang beruntung, yang berbahagia. Ya. Inilah dasarnya partai politik juga begitu. Karena kalau dilakukan sendiri tidak bisa, makanya perlu membentuk organisasi. Nah, inilah. Kenyataannya kita sekarang ini para politikus itu kelihatannya tidak semua, tapi sebagian besar itu bukan untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat rakyat, tapi kemaslahatan golongannya atau dirinya. Itu kenyataannya kita lihat ya. Terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, korupsi ya. Jadi nah kita sebagai orang Islam bagaimana sikap kita? Di sini mayoritas ini ulama di sini. Usia lanjut masih aktif belajar.
Nah, terkadang ada 2 yang masih anak muda ini ya. Itu artinya sangat berpengalaman dalam ini. Ya, tentu kita ingin mendapatkan masukan-masukan, termasuknya pandangan anak muda tentang bagaimana sikap sebagai seorang muslim dalam politik. Karena tidak lama lagi akan ada pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan kepala negara. Ya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Bagaimana kita menilai partai-partai politik yang memperjuangkan kepentingan umat? Mana partai-partai yang memperjuangkan golongannya, memperjuangkan para konglomerat. Jadi itu barangkali kita sharing lah untuk melihat pandangan-pandangan itu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau kita berbicara masalah politik, sebenarnya pelaku-pelaku semua ini sebelum dia melangkahkan itu ke jenjang lebih di atas, itu sebenarnya dia sudah tahu dirinya bahwa apa yang dia utarakan nanti itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena apa? Pasti setidak-tidaknya itu pasti dia akan bohong. Karena apa? Sesuai dengan perjanjiannya nanti itu kadang-kadang dia langgar. Berarti itu sudah dalam agama Islam itu sudah dikatakan dosa. Sedangkan di sini kita tahu bahwasanya kalau kita tidak dalam arti kata, kalau kita berpolitik tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, maka susah untuk dia maju sampai ke atas. Karena pasti banyak problem-problem kalau dia tidak mengutarakan. Kalau dia terlalu jujur, otomatis dia tidak bakalan berhasil. Jadi yang di sini sebenarnya dia sebelum melangkah, dia sudah tahu dirinya bahwa ini salah. Sebelum melangkah dia sudah tahu bahwa ini adalah dosa dan melanggar agama. Yang itulah yang saya mungkin bagaimana secara agama, karena dan pertama itu dia sudah tahu, tapi tetap untuk lebih maju itu yang dia jalankan. Itu saya. Terima kasih. Baik, sedikit saya tambahkan. Ini tahun 2024 ini kan tahun politik nanti ya. Dan selama 5 tahun ini kita sudah banyak pelajaran terhadap partai-partai mana yang berkualitas, mana tidak. Jadi sebagai pemilih, sebagai rakyat, kita harus cerdas memilih wakil yang duduk di DPR itu nanti. Ya. Jangan tergiur dengan pembayaran. Apa artinya 100.000 itu dengan hak kita? Nah ini saya menghimbau kepada masyarakat agar supaya cerdas memilih wakil kita di DPR. Jangan tergiur dengan pembayaran. Ambil uangnya dan jangan ditusuk namanya. Kalau dia memang nakal ya, itu dia. Kemudian, kenapa Islam perlu berpolitik? Karena kita mau memerangi kejahatan. Ya, kita berkewajiban untuk memerangi kejahatan. Karena di sana juga banyak kejahatan, jadi kita harus masuk di dalam sekaligus. Kalau kita berhindar dari sana, mereka bertambah merajalela begitu ya. Jadi Islam itu memang menurut saya ya diwajibkan untuk nimbrung di situ supaya dia bisa menyampaikan kebajikan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada zamannya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pada waktu itu Muawiyah berkuasa juga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah Muawiyah tidaklah lebih cerdik daripada aku. Akan tetapi dia berkhianat dan melakukan kejahatan. Seandainya aku tidak khawatir akan pengkhianatan, niscaya akulah orang yang paling cerdik.
Akan tetapi setiap pengkhianatan adalah kejahatan. Setiap kejahatan adalah keburukan. Dan bagi setiap orang yang berkhianat akan diberi bendera pengkhianatan, dan dia akan dikenali di akhirat nanti. Demi Allah, aku tidak dapat dilengahkan oleh tipu daya dan tidak pula aku dapat dilengahkan oleh kekerasan. Janganlah kalian memusuhi negara-negara maju dan menanamkan kebencian terhadapnya dalam negara kalian, maka kalian akan tetap mundur dengan kemajuannya. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Jadi setiap persoalan itu hati yang tengah-tengah kalau berkuasa. Semoga Allah merahmati orang-orang melihat kebenaran lalu dia mendukungnya, atau melihat kezaliman lalu dia menolaknya. Ia adalah penolong bagi pelaku kebenaran. Ini pendapat mengenai kegiatan politik Islam Ali bin Abi Thalib. Ini judulnya, Pak. Tanya aku sebelum aku kehilangan engkau.